Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an, asallahu an yubarik awqatakum bikulli khair. Naltaqi marrah ma'i wahidatul mufidah fid dars al-lughah al-arabiyah. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa belajar dengan mudah walaupun dari rumah dan tidak tatap muka secara langsung. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar dengan tema Al-Hafl bi Dzikra Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah tema kedua, bab kedua, Ad-Darsus Tsani dari buku bahasa Arab yang kalian punya. Kalian bisa buka buku bahasa Arab kalian di rumah. Nah, jadi ini adalah tema kedua kita dan tepat sekali hari ini juga kita sedang berada di bulan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar supaya ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkan dengan baik pula. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah Ustazah sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, bahwa dalam pelajaran bahasa Arab lagi-lagi nih sama ada peta pembelajaran bahasa Arab. Jadi di bahasa Arab tuh kita belajar 4 maharoh, yaitu ada maharatul istima, maharatul kalam, kemudian qiraah, dan yang terakhir adalah kitabah. Nah, jadi di sini ini ada peta pembelajaran kita. Yang pertama kita baca mufradat, kemudian qiraah, ada tarkib, ada hiwar, dan ada juga kitabah, sama seperti yang telah lalu juga. Nah, sebelum itu saya akan sampaikan kompetensi dasar dan indikator pembelajaran kita pada hari ini. Yang pasti intinya kompetensi dasar ini kita belajar agar kalian bisa memahami dan juga mendemonstrasikan dan juga mendeskripsikan tindak tutur kata dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, selain tema kita pada hari ini adalah tentang Al-Haflu bi Dzikra Maulidir Rasul. Kita juga bahas tema tarkibnya, yaitu tentang kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Nah, adapun indikator pembelajaran pada kali ini, jadi nanti kalian akan menerjemahkan teks dan kosakata yang berkaitan dengan tema Al-Hafl bi Dzikra Maulidir Rasul. Kemudian juga yang melibatkan tindak tutur kata juga, dan dengan memperhatikan susunan gramatikal kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Nah, kemudian lagi ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama agar kalian mampu menerjemahkan mufradat dan teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema Al-Hafl bi Dzikra Maulidir Rasul dengan memperhatikan susunan gramatikal kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Dan yang kedua yaitu kalian tujuannya agar kalian mampu menerapkan kaidah tentang bentuk, makna, dan fungsi dari gramatikal kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad dalam menyusun teks naratif yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari. Nah, langsung saja anak-anakku sekalian, kita belajar tentang mufradat. Nah, kalau ada yang bertanya, kenapa sih Ustazah kok mufradat itu selalu ada di awal pelajaran bahasa Arab, dan kenapa juga mufradat itu harus kita pelajari dalam pembelajaran bahasa Arab? Nah,
Jadi jawabannya itu simple, anak-anakku sekalian. Jawabannya itu bukan karena mufrodat itu ada di buku bahasa Arab, bukan. Tapi ya selain memang jawabannya mufrodat itu ada di buku bahasa Arab, tapi kenapa mufrodat itu harus kita pelajari dan selalu ada di awal pelajaran bahasa Arab, karena mufrodat ini nantinya yang mengantarkan kita kepada tema-tema yang bukan tema ya yang akan mengantarkan kita pada pembelajaran selanjutnya. Nah, mufradat ini sebagaimana yang Ustazah pernah katakan, kalau kalian lupa akan Ustazah sampaikan lagi. Jadi mufradat ini akan berguna juga nanti kalau ketika kita mempelajari qiraah atau bacaan atau nas yang ada di dalam buku, memudahkan kita untuk menerjemahkannya dan juga memudahkan kita dalam menyusun kalimat, yaitu dalam kitabah, memudahkan kita juga dalam berbicara menggunakan bahasa Arab dan lain sebagainya. Nah, tapi Ustazah kadang mufradat di buku itu tidak selengkap yang ada, tidak lengkap. Nah, itulah makanya kalian harus belajar tidak hanya dari buku LKS, melainkan juga kalian harus belajar dari buku-buku yang lain, atau bahkan kalau kalian mau belajar mufradat yang lengkap itu kalian harus punya kamus. Nah, dari situ kalian akan bisa menemukan kalimat-kalimat yang belum pernah kalian hafalkan dan akhirnya kalian tahu. Nah, jadi mufradat di pelajaran kita pada sehari ini adalah ada 12 mufradat, yaitu yang pertama ada tawaffa yatawaffa. Nah, kalian ikuti di rumah ya. Ustazah baca dari sini, kalian ikuti dari rumah. Tawaffa yatawaffa, meninggal. Wulida yalidu, dilahirkan. Amul fil, tahun gajah. Tazawwaja yatazawwaju, menikah. Ri'ayatul ghanami, memelihara kambing. Nah, di sini Ustazah kasih catatan bahwasannya ghanam itu ada yang mengartikan itu kambing, ada juga yang mengartikan ini domba. Tapi tergantung sesuai konteks kalimatnya ya, anak-anak. Mufradat yang selanjutnya, robba ya robba, merawat atau mengasuh. Asra yusri, mengisrokan. Hama yahmi, melindungi. Tijaratun, perdagangan. Adza, bahaya. Saddaqa yusaddiqu, percaya. Yaumul isnaini, hari Senin. Nah, jadi itu tadi mufradat yang ada dalam buku, ada dalam tema kita pada hari ini. Ada pertanyaan lagi, misalnya, Ustazah gimana sih supaya kita itu bisa cepat hafal mufradat tanpa harus menghafalnya biar mudah gitu, gak sulit, gimana Ustazah? Nah, kalau dulu Ustazah waktu di pondok menghafalnya itu kalian nggak harus nggak susah ya menghafal mufradat itu, asalkan kalian baca saja 3 kali, dengan melihat tulisan dan maknanya, kemudian kalian ingat lagi, kalian baca lagi dengan menutup mata 3 kali lagi, akhirnya kalian bakal hafal satu mufradat itu. Jadi satu hari itu usahakan kalian harus hafal setidaknya minimal lah 10 mufradat itu satu hari. Nah, insya Allah kalian akan mudah banget nanti ngomong bahasa Arab, nulis bahasa Arab itu sangat mudah. Nah, jadi itu tadi ya caranya menghafal mufradat supaya agar mudah, nggak susah. Ya itu tadi caranya, baca berulang-ulang. Dengan kalian membaca berulang-ulang tanpa kalian sadari, kalian nanti akan hafal dengan sendirinya. Diingat ya. Nah, kemudian langsung kita kembali ke pelajaran, yaitu ini tentang qiraah. Nah,
Qiraah kita, bacaan kita pada hari ini yaitu tentang sejarah hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam bahasa Arabnya Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalian buka halaman 29, di situ ada nasnya, kalian bisa baca. Di situ ada ceritanya Rasulullah, perjalanan hidupnya Rasulullah. Nah, karena kita hari ini temanya adalah Al-Hafl bi Dzikra Maulidir Rasul, yaitu perayaan hari lahirnya, peringatan hari lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada yang tahu kapan Rasulullah itu lahir? Iya, jadi Rasulullah itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nah, jadi yang sekarang ini kan kita ada di bulan Maulid nih. Banyak sekali acara-acara Maulid yang ada di desa kalian, mungkin di desanya Ustazah juga banyak. Bahkan Ustazah kemarin beberapa kali menghadiri acara Maulid. Nah, itu tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengingat lagi sejarahnya, kelahirannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau biasanya perayaan Maulid itu nggak cuma dirayakan pas tanggal 12 Rabiul Awalnya aja ya. Jadi selama bulan Maulid itu pun masih bisa merayakan hari lahirnya Rasulullah. Nah, jadi langsung aja nih, Ustazah baca teksnya, kalian simak baik-baik. Siratun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qad wulida fi yaumil isnain fi amil fil atsani asyar min syahri Rabiul Awal. Nah, jadi Rasulullah ini lahir di hari Senin, tahun gajah, tanggal 12 di bulan Rabiul Awal. Ismu abuhu Abdullah bin Ibnu Abdul Muttalib wa ummuhu Aminah bint Wahbin. Wa tuwfiya abuhu wa kana ibnu syahraini wa huwa fi batni ummih. Thumma tuwfiyat ummuhu wa kana umruhu sitta sinin farabbahu jadduhu Abdul Muttalib. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dan ayahnya wafat pada saat Rasulullah itu masih dalam kandungan, yaitu tepatnya di umur 2 bulan ketika masih dalam kandungan ibunya. Nah, jadi Rasulullah itu waktu itu sudah yatim ketika masih ada di dalam kandungan ibundanya, waktu beliau masih berumur 2 bulan. 2 bulan dalam kandungan ibundanya. Summa tufiyat ummuh, dan kemudian ibunya Rasulullah ini wafat pada saat Rasulullah berumur 6 tahun, dan akhirnya kakek beliau Abdul Muttalib lah yang merawatnya. Walamma tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib rabbahu ammuhu Abu Talib wa kana umruhu 8 sinin. Nah, ketika kakeknya Abdul Muttalib ini wafat, beliau dirawat oleh pamannya Abu Talib, dan pada saat itu umur Rasulullah telah menginjak 8 tahun. Inda sigar amila Muhammad fi riayatil ghanam. Nah, jadi waktu kecil Rasulullah itu pekerjaannya adalah mengembala kambing. Tsumma dhahaba ila syam'a ammihi Abi Talib litijarah. Dan juga berdagang, pergi ke kota Syam bersama pamannya untuk apa? Untuk berdagang, litijarah, untuk berdagang. Tsumma tazawwaja Khadijah ba'da dzalik. Nah, dan menikah dengan Khadijah setelah itu. Umur berapa? Wa kana umruhu 25 sanah wa umruha 40 sanah.
Umur Rasulullah pada saat menikah dengan Siti Khadijah itu adalah 25 tahun, dan sedangkan umur Siti Khadijah waktu menikah dengan Rasulullah umurnya 40 tahun. Nah, jadi jarak Rasulullah sama Siti Khadijah, jarak umurnya lebih tua Siti Khadijah 15 tahun. Walamma kana umruhu arba'ina sanah ba'atsallahu Muhammadan nabiyyan wa rasula. Nah, manakala umur Rasulullah mencapai 40 tahun, Allah mengutus Nabi Muhammad Allah mengutus Rasulullah, Allah mengutus Muhammad sebagai nabi dan juga rasulnya. Summa tuwfiya ammuhu Abu Thalib alladzi kana yahmihi min adza Quraisyin wa kana umruhu 50 sanah. Dan Rasulullah ketika setelah Rasulullah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan rasulnya, wafat paman tercintanya Abu Thalib yang telah menjaganya dari bahayanya kaum Quraisy. Dan pada saat itu umur Rasulullah sekitar 50 tahun, kurang lebih 50 tahun. Tsumma tuwfiyat min ba'dihi zaujatuhu Khadijah, dan pada saat itu juga wafat istri tercintanya Siti Khadijah, wafat. Wahya awwalu man amana billah wa rasuli wa awwalu imra'atin saddaqta nubuwatahu. Nah, jadi Siti Khadijah ini juga orang pertama yang beriman kepada Allah. Nah, jadi jangan salah paham ya, bukan berarti Siti Khadijah ini adalah orang yang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi maksudnya Siti Khadijah ini adalah orang pertama dari kalangan perempuan yang masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang pertama juga, perempuan pertama juga yang percaya dengan kenabian, percaya atau membenarkan atas kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da dzalika hajara Rasul ma ashabihi ila Thaif, dan setelah itu Rasul berhijrah bersama para sahabat ke Thaif. Tsumma asrallahu bi rasulihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ilas samawat fil mi'raj. Kemudian Allah mengisrakan Rasulullah pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Nah, dalam cerita itu, dalam riwayat sampai langit ketujuh. Nah, Mi'raj itu apa? Mi'raj, mengisrakan itu apa, Ustazah? Mengisrakan itu dibawa jalan-jalan. Nah, Rasulullah dibawa jalan-jalan waktu itu. Jadi mengisrakan itu kayak dibawa jalan-jalan. Tsumma hajara Rasul wa ashabuhu min Makkah ilal Madinah wa kanat hijratuhu fi tsalis wa khamsina min umrihi. Nah, pada saat Rasulullah itu hijrah bersama para sahabat dari kota Makkah ke Madinah, pada saat itu Rasulullah berumur 53 tahun. Wa wafatuhu fi sani asyar min syahri Rabiul Awal min as-sanatil hadiyah asyar lil hijrah wa kana umruhu 63 sanah. Dan Rasulullah wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal juga tahun 11 Hijriah pada saat umur beliau 63 tahun. Nah, jadi itu tadi anak-anak cerita sejarah hidup Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk kalian yang ketinggalan menyimak atau belum tahu artinya, kalian bisa nanti lihat atau kalian bisa komen di bawah, nanti kalian tanyakan saja langsung kepada Ustazah atau hubungi saja Ustazah juga nggak apa-apa. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu di kitabah nih, Lahid al-Bayyinah al-Atiyah. Nah, ini ada gambar, di situ ada
dua kolom. Kolom yang warna orange itu ada kalimat al-an dan al-yaum. Kemudian yang sebelahnya ada warna biru itu fi zamanil madhi. Nah, itu kalimatnya al-an al-yaum. Di situ ada abi tabibun fi mustashfa al-Madinah. Ana jalisun amam al-fasli. At-talamid zahibuna ilal madrasah bis sayyarah. Kemudian yang sebelahnya kana abi tabiban fi mustashfa al-Madinah. Kuntu jalisan amam al-fasli. Kanat talamid zahibina ilal madrasah bis sayyarah. Nah, jadi anak-anak, kita hari ini bahas tentang tarkib kita ini membahas tentang tema kana wa ismuha wa khabaruha al-mufrad. Nah, jadi di sini ada dua contoh kalimat nih. Ada yang sebelum kemasukan kana, ada yang sesudah kemasukan kana. Nah, di situ ada tasrifannya juga tuh. Lahid kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, dan seterusnya. Nah, apa sih Ustazah kana itu? Nah, oke, jadi kita langsung bahas. Apa itu kana dan isimnya serta khabarnya yang mufrad? Nah, di situ ada kana wa akhawatuha. Nah, di sini sebenarnya Ustazah cuma mau kasih pengantar aja karena kalian baru awal mempelajari ini, jadi cuman ini pengantar, sebagai pengantar saja ya. Jadi kana itu adalah af'alun naqisatun tadkhulu 'alal mubtada' wal khabar. Fatarfa'ul mubtada' wa yusamma ismaha wa tansibul khabar wa yusamma khabaruha. Wahya kana, sara, asbaha, adha, dhalla, amsa, bata, laisa, mazala, ma anfaka, ma fata, ma bariha, ma dama. Nah, jadi kana ini termasuk ke dalam af'al naqisah tadkhulu 'alal mubtada' wal khabar. Nah, jadi kenapa disebut kana wa akhwatuha? Karena memang kana ini punya teman-temannya, ada teman-temannya. Siapa teman-temannya itu? Ada sara, ada asbaha, ada adha, ada dhalla, ada amsa, ada bata, ada laisa, ada mazala, ada ma anfaqa, ada ma fata, ma bariha, dan ma dama. Nah, tugasnya mereka ini adalah masuk ke mubtada dan khabar dan merofakkan mubtada, kemudian dinamakan sebagai isimnya, dan menasabkan khabar yang kemudian dinamakan menjadi khabarnya. Nah, untuk pada kesempatan kali ini kita membahas kananya saja. Kana. Jadi apa sih itu kana? Jadi kana itu tadi adalah af'al naqisah tadkhulu 'alal mubtada' wal khabar fatarfa'ul mubtada' wa yusamma ismaha wa tansibul khabar wa yusamma khabaroha. Lalu isim kana itu apa? Isim kana itu adalah mubtada yang telah dimasuki kana dan saudaranya serta beri'rab rafa karena kedudukannya sama halnya dengan fa'il. Nah, ini sudah lanjut dulu. Khabar kana adalah khabar yang telah dimasuki kana serta beri'rab nasab karena kedudukannya hampir sama dengan maf'ul. Pada dasarnya urutan posisi isim kana dan khabarnya adalah isim dulu kemudian khabar, namun bisa bertukar posisi. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita ini bahas tentang kana nih, af'al naqisah tadkhulu 'alal mubtada' wal khabar. Yang pertama, jadi ini ada 3 poin ya. Ada isim kana adalah mubtada yang telah dimasuki kana dan seterusnya. Tadi sudah Ustazah baca ya, kalian bisa lihat lagi di layar. Nah, oke, Ustazah kupas satu-satu nih. Jadi isim kana itu adalah mubtada yang telah dimasuki kana dan saudaranya serta beri'rab rafa karena kedudukannya sama halnya dengan fa'il. Nah, jadi kana itu adalah fi'il madi. Nah, kana ini adalah fi'il madi. Tapi, nah tadi ya kan sudah disebutkan af'alun naqisatun tadkhulu 'alal mubtada' wal khabar fatarfa'ul mubtada' wa yusamma ismaha wa tansibul khabar wa yusamma
khobaroha. Nah, jadi kana ini adalah af'alun nakisah yang masuk pada mubtada dan khobar. Dan dia menjadikan mubtada itu sebagai isimnya yang rofa dan menasabkan khobar dan menjadikannya sebagai khobarnya. Kemudian tasrif. Jadi karena kana ini adalah fi'il madi, maka kana ini juga punya tasrifannya. Kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Di pertemuan pertama kita udah bahas nih tasrif fi'il madi. Nah, jadi karena ini kan termasuk fi'il madi, maka tasrifannya, wazannya itu sama dengan yang sudah pernah kita pelajari. Nah, coba kita baca sekali lagi. Ustazah baca dengan Ustazah kasih nada ya. Kana, kana, kanu, kanat, kanata, kunna, kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Nah, lalu Ustazah, apakah yang dinamakan saudara-saudaranya kana itu adalah tasrifannya? Bukan. Jadi yang dinamakan saudara-saudaranya kana tadi itu adalah yang tadi, yang di awal. Ada soro, ada asbaha, ada adha, ada dholla, ada amsa, bata, laisa, dan seterusnya. Itu adalah saudara-saudaranya kana. Lalu tasrifannya ini bukan saudara-saudaranya. Ini adalah bentuk lain daripada kana. Sesuai dengan dhamir makanya. Jadi kalau kana itu dhamirnya huwa, kana dhamirnya huma, kanu dhamirnya hum, kanat dhamirnya hiya, dan seterusnya. Jadi nanti pemakaiannya dalam kalimat itu sesuai dengan dhamirnya. Jadi tasrifan kana ini bukan saudara-saudaranya kana ya, tapi bentuk lain daripada kana itu sendiri. Nah, kemudian isim kana itu bisa berupa isim mabni dan isim mu'rab. Kalau kalian mengulas kembali pelajaran kalian yang telah lalu, kalau nggak salah insya Allah di kelas 8 atau bahkan di kelas 7 kalian udah bahas nih isim-isim. Di bab kalimat itu ada kalimat dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Nah, di isim ini ada isim namanya isim mabni, ada namanya isim mu'rab. Nah, kalau mabni itu apa, Ustazah? Mabni itu adalah isim yang tetap, dia tidak berubah dalam susunan kalimat walaupun kemasukan amil yang bisa merubahnya. Nah, lalu isim mu'rab itu apa? Isim mu'rab yang kebalikannya daripada isim mabni. Isim mu'rab ini adalah isim yang berubah ketika dia kemasukan atau kemasukan amil yang bisa merubahnya, atau dia berada di posisi yang bisa merubah kedudukannya. Nah, contoh isim mabni nih ada di sini kuntu mudarrisan. Nah, yang kedua ada kana hadza al-baitu kabiron. Nah, jadi tadi fungsinya kana adalah merofakkan isimnya, merofakkan mubtada dan disebut dengan isimnya, dan menasabkan khobarnya. Jadi di sini Ustazah kasih tinta warna merah, kuntu mudarrisan. Nah, kuntu. Nah, kenapa Kak di sini Ustazah kasih warna merah nih? Jadi yang warna merah ini tadi adalah kana beserta isimnya. Loh, isimnya mana Ustazah? Kan itu cuman kuntu. Nah, isimnya ini adalah dhamir yang tersimpan di dalam kuntu. Kuntu dhamirnya apa? Ada yang tahu kuntu dhamir apa? Fi'il madi dhamir apa kuntu? Iya, fi'il madi dhamir ana. Nah, jadi isimnya kana ini adalah dhamir ana yang tersimpan di dalam fi'il madinya ini. Jadi isimnya. Nah,
kan dia tidak berubah. Isim domir kan hukumnya mabni, tidak berubah. Kemudian tadi kita ulas lagi, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi mudarrisan di sini adalah khobarnya kuntu. Jadi kun di sini kuntu di sini mudarrisan di sini adalah khobarnya daripada kuntu. Jadi di sini maka daripada itu dia harokatnya berubah menjadi nasab atau fathah. Kemudian contoh yang lain, ada contoh yang lain ini, kana hadza al-baitu kabiron. Nah, di sini sama. Hadza di sini adalah isim mabni yang dia menjadi isimnya kana karena setelah kana, karena kedudukannya setelah kana. Nah, jadi kalian kalau isimnya kana itu sebenarnya ada di mana sih? Jadi isimnya kana itu terletak sesudah kana itu sendiri. Nah, kemudian yang setelah isimnya baru khobarnya. Jadi kana hadza al-baitu kabiran. Nah, hadza di sini hadza al-bait. Hadza di sini adalah isim daripada kana. Dan khobarnya mana? Khobarnya kabiron. Jadi merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi mubtadanya itu berubah, enggak berubah, dia tetap rofa. Kan hukumnya mubtada sama khobar kan sama-sama rofa. Tapi kalau udah kemasukan amil yang bisa merubahnya, contohnya kana. Nah, kana ini dia tugasnya merofakkan mubtada dan menasabkan khobar, maka otomatis harus berubah susunannya. Contoh lain nih, kalian bisa catat ya di rumah, Ustadzah imla. Misalnya al-baitu kabirun, misalnya ini ya, al-baitu kabirun. Nah, kalian mau masukkan kana di situ. Kana. Nah, karena di situ kemasukan kana, maka al-bait tetap karena dia jadi isimnya kana. Kemudian kabir berubah jadi kabiran. Kenapa? Karena ada kana. Karena kabiran ini menjadi khabarnya si kana. Ustazah dari tadi ngomongin kana-kananya. Kana itu artinya apa, Ustazah? Nah, jadi kana itu kalau dalam fi'il madi itu artinya ada ya, kana itu ada, adalah juga bisa. Dan karena ini fi'il madi, maka zamannya atau waktunya, keterangan waktunya menunjukkan masa lampau yang telah lalu atau sudah dikerjakan. Lanjut ke contoh isim mu'rab nih. Contoh isim mu'rab ada kana abuka maridan, kuntu syajaratu musmiratan. Nah, ini kurang lebih saja sama sebenarnya ya. Mohon maaf salah, itu Ustazah ada salah tulis di situ, bukan kuntu syajarat, bukan kuntu tapi kanat asyajaratu. Mohon maaf ya, kalian bisa tulisnya dirubah, jangan kuntu, itu Ustazah salah tulis, mohon maaf. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu khabar kana adalah khabar yang telah dimasuki kana serta beri'rab nasab karena kedudukannya hampir sama dengan maf'ul tuh. Nah, jadi Ustazah ulang ya, kembali ke slide sebelumnya. Jadi karena kana ini fi'il madi, maka isimnya kana ini hukumnya beri'rabnya i'rab rafa karena kedudukannya sama dengan fa'il. Nah, jadi itu ya tadi. I'rabnya rafa, kedudukannya sama dengan fa'il. Jadi tanda i'rabnya, tanda rafa'nya dhammah. Sedangkan
khobarnya itu beri'rab nasab karena kedudukannya hampir sama dengan maf'ul. Jadi sama dengan maf'ul, kedudukannya hampir sama dengan maf'ul. Yaitu beri'rabnya i'rab maf'ul adalah nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah. Nah, khobar kana dan saudaranya terbentuk dari 3 pola, yaitu jadi khobar. Kalau kalian sudah pernah belajar mubtada dan khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, dan ada juga khobar syibhul jumlah. Nah, sama di kana juga khobar kana itu juga ada yang mufrad, ada yang jumlah, ada juga yang syibhul jumlah. Mufrad itu apa, Ustazah? Mufrad itu terdiri dari 1 kata aja. Sedangkan jumlah itu ada jumlah ismiyah dan ada juga jumlah fi'liyah. Nah, jadi kalau jumlah ismiyah itu yang terdiri dari mubtada dan khabar, sedangkan jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Kemudian ada yang ketiga, ada syibhul jumlah atau yang menyerupai dengan jumlah tapi bukan jumlah ismiyah dan bukan juga jumlah fi'liyah. Nah, contohnya nih, contoh khabarnya kana Ahmadu muhandisan. Kana Ahmadu muhandisan. Kana fi'al madi Ahmad. Nah, kana Ahmadu muhandisan. Kalau dimaknai, diterjemahkan menjadi seperti ini, adalah Ahmad itu seorang muhandis insinyur. Nah, Ahmad ini kedudukannya sebagai isimnya kana, i'rabnya rofa karena ini kedudukannya sama dengan fa'il daripada kana. Muhandisan menjadi khabarnya kana, beri'rab nasab karena kedudukannya hampir sama dengan maf'ul. Nah, ini khabar mufrad. Kemudian khabar jumlah. Nah, di sini ada kanal mudiru fil maktabati. Nah, jadi yang Ustazah kasih tanda merah ini adalah khabarnya ya. Nah, ini kanal mudiru fil maktabati. Khabarnya berupa syibhul jumlah. Nah, jadi syibhul jumlah itu terdiri dari jar majrur dan dzaraf madrub. Loh, Ustazah, katanya khabarnya beri'rab nasab, kedudukannya sama dengan maf'ul. Kok itu tidak ada tanda nasabnya, Ustazah? Nah, kenapa, Kak? Karena khabarnya ini berbentuk syibhul jumlah, yaitu terdiri dari jar majrur. Nah, jadi dia tuh kembali ke asal hukum jar majrur, yang mana kalau ada kalimat terletak setelah huruf jar, maka hukumnya berubah menjadi jar atau majrur. Nah, jadi dia kembali ke asal, enggak ikut i'rab nasab karena yaitu tadi ya, jar majrur. Nah, yang berubah itu tadi kalau misalnya khabarnya itu mufrad, bukan jumlah ataupun syibhul jumlah. Kemudian yang terakhir ada kanal muhandisu. Nah, itu mohon maaf Ustazah salah lagi harokatnya, itu harusnya harokatnya dhammah. Kanal muhandisu yaktubu at-takrir. Nah, jadi yaktubu at-takrir itu adalah khabarnya si kana. Jadi, nah yaktubu at-takrir. Jadi satu paket ini ya. Ini jumlah khabarnya jumlah fi'liyah. Kemudian lagi poin yang ketiga. Pada dasarnya urutan posisi isim kana dan khobarnya adalah isim dulu kemudian khobar, namun bisa bertukar posisi dengan ketentuan berikut. Nah, jadi ada 3 ketentuan nih. Nah, tadi kan Ustazah bilang isimnya kana itu ada setelah kana dan khobarnya kana ada setelah isimnya. Nah, tapi bisa juga khobarnya dulu baru isimnya, atau begitu juga sebaliknya. Nah, jadi yang pertama nih harus
mengakhiri isim kana apabila isim kana berupa nakirah dan khabar kana berupa syibhul jumlah, atau pada isim kana terdapat dhamir yang kembali ke khabar. Nah, jadi isimnya kana itu bisa berada di akhir, bisa berada di setelah khabar dulu baru isim, bisa, asalkan isimnya kana itu berupa nakirah. Nah, jadi asalkan isimnya kana itu berupa nakirah, maka khabarnya kana itu boleh mendahului isimnya, artinya setelah kana. Kemudian yang kedua, boleh mengakhiri isim kana itu boleh di akhir kana kalau apabila isim kana itu berupa ma'rifah atau nakirah yang disifati dan khabar kana berupa syibhul jumlah. Nah, jadi kalau khabarnya itu berupa syibhul jumlah, maka isimnya kana itu boleh diakhirkan. Artinya kana susunan polanya itu kana dulu, khabarnya baru isimnya. Nah, jadi contohnya di situ ada kana fil maktabati al-mudir. Nah, artinya dibalik. Nah, kenapa kok boleh dibalik? Asalkan isimnya kana ini tadi berupa ma'rifah atau nakirah yang disifati. Begitu juga contoh yang kedua, kana fil maktabati kitabun jadidun. Nah, kitabun jadidun itu termasuk naat dan man'ut. Artinya nakirah yang disifati, maka isimnya kana boleh diakhirkan apabila syaratnya asalkan isimnya berupa ma'rifah atau nakirah yang disifati dan juga khabarnya kana ini berupa syibhul jumlah. Kemudian yang ketiga, harus mendahulukan isim kana apabila khabarnya jumlah. Nah, jadi kalau misalnya khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah, jadi khususnya jumlah fi'liyah, maka isimnya itu harus didahulukan, tidak boleh ada di akhir. Jadi kalau misalnya khabarnya itu berupa jumlah fi'liyah, maka isimnya harus didahulukan daripada khabarnya. Karena kalau nanti khabarnya itu duluan, maka susunannya jadi salah, karena fi'il madi sama fi'il mudhari itu tidak bisa bersampingan tanpa dipisahkan oleh huruf-huruf yang memisahkan. Nah, jadi itu tadi pembahasan kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan ya. Jika merasa kesulitan, kalian bisa langsung tanya ke Ustazah. Nah, jadi ini langsung saja kita masuk ke bahan evaluasi. Di evaluasi ini ada 2 tadrib. Yang pertama, tadrib pertama ini yang berkaitan dengan qiraah atau nas yang tadi Ustazah sudah bacakan dan Ustazah terjemahkan. Nah, di sana perintahnya ajib anil as'ilah as-sabiqah. Nah, di situ ada 5 pertanyaan. Kalian bisa jawab, kalian tulis di buku, kemudian kalian bisa kirim nanti fotonya ke WhatsApp-nya Ustazah. Jadi ada 5 soal. Madza amila Muhammad ma'a ammihi inda sighar. Mahal zahaba Muhammad ila Syam lil hijrah, dan seterusnya. Nah, di situ kalian bisa artikan sendiri dan jawab. Jawabannya ini ada semua di qiraah, ada di nas semua. Kemudian tadrib yang kedua itu perintahnya lahid at-tarkib wadkhul kana 'alal jumal. Nah, jadi kalian disuruh memperhatikan tuh tarkibnya, ada 5 tarkib, ada 5 jumlah. Nah, di sana kalian disuruh memasukkan kana dalam jumlah itu. Otomatis kalau kana sudah masuk, maka tadi apa fungsinya kana? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Jadi merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Maka otomatis kalian harus beri harokat juga di sini, harus diperhatikan. Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa'kan isim, merafa'kan mubtada yang menjadi isimnya dan menasabkan khabarnya. Sampai di sini anak-anak ada yang
Semoga kalian bisa memahami apa yang Ustazah sampaikan, dan juga semoga kita bisa cepat-cepat bertemu di pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini dulu pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan bisa kalian pahami dengan baik, dan juga kalian diberi kemudahan dalam memahaminya. Ustazah akhiri, ma'assalamah wa ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.